hal apa yang paling tidak suka kita dengar dan hal apa yang paling tidak suka kita bicarakan adalah tentang murka Tuhan. Manusia tidak suka membicarakan murka Allah karena manusia takut dengan esensi Allah ketika menyatakan murkanya. Dan manusia tidak suka membicarakan tentang murka Allah yang terjadi dalam dirinya karena dia tidak mau mempermalukan dirinya yang sedang dimurkai oleh Tuhan. Nahum di dalam pasal 1 menceritakan justru Tuhan berdaulat untuk pemerintah. Tuhan berdaulat untuk siapakah manusia dan siapakah orang yang memiliki satu otoritas. Niniwe menjadi sombong karena menganggap dia punya kuasa. Niniwe merasa dia hebat karena dia punya bala tentara, punya kekuatan yang melebihi bangsa-bangsa lain. Sehingga dia menyatakan sepertinya dia adalah orang atau bangsa yang tidak mungkin disentuh dengan murka Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Nabi Yunus bisa mempertobatkan banyak orang ketika murka Allah dinyatakan melalui mulutnya. Jadi di dalam bagian inilah, ketika Allah itu murka, Allah sedang menyatakan kebenarannya. Nah, Allah sedang menyatakan kesuciannya. Nah, di dalam bagian ini, keadilan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ternyata kasih Tuhan menyatakan tentang pribadi Allah yang benar dan menyatakan pribadi Allah yang akan memimpin orang yang dimurkai supaya untuk bertobat. Jadi kalau begitu, murka Allah negatif atau positif? Maka jawabannya, murka Allah kalau diberikan kepada kita dalam kasih dan kebaikan, itu berarti murka yang positif untuk kita bertobat. Jadi jangan selalu menganggap murka Allah itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan jikalau kita tidak punya pertobatan. Tapi murka Tuhan bisa menjadi sesuatu yang punya nilai kasih dan kebaikan untuk kita. Jikalau kita punya satu kebaikan, kita punya respon rohani dengan baik, kita punya kerendahan hati, akhirnya pada waktu kita dimurkai oleh Tuhan dalam bentuk kekuatan tubuh kita. Kita dimurkai Tuhan seolah-olah kehidupan kita mengalami banyak sekali pergumulan menghadapi akan alam yang selalu berubah-berubah. Dan saat itulah setiap kita baru sadar ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Jadi dalam bagian inilah Bapak Saudara, hati-hati dengan dosa. Dosa halus kadang-kadang membuat kita tidak taat. Dosa halus kadang-kadang membuat kita tidak mau baca firman. Dosa halus kadang-kadang tidak membuat lutut kita untuk berdoa. Dosa halus kadang-kadang kita tidak mau dengan mulut memuji Tuhan. Maka dosa halus melalui pikiran, kita tidak membawa pikiran kita kepada kemuliaan Tuhan. Jadi kita yang paling tahu besar. Ketika Allah itu murka, pasti hidup kita tidak damai. Ketika Allah itu murka, hidup kita kehilangan kesejahteraan. Dan siapakah yang paling tahu kita sedang dimurkai Tuhan? Diri kita. Dan bagaimana kita tahu? Ketika kita introspeksi diri. Dan bagaimana engkau introspeksi diri? Engkau tahu sekali, seluruhnya ini adalah karena diriku menyimpan dosa. Karena diriku melakukan ini, maka aku tahu ini semua bentuk murka Tuhan. Tapi melaluinya engkau memandang murka Allah dalam keadilannya. Menyatakan satu kebaikan, menyatakan kasih. Dan ini aku responi dengan satu pertobatan. Nah, di dalam bagian itulah baru kita sadar murka Allah benar di dalam esensinya. Dan murka Allah diungkapkan benar dalam nilai kesuciannya. Jadi di dalam bagian inilah jangan pancing Tuhan marah lebih besar pada waktu kita masih mencintai dosa. Jangan membuat Tuhan itu marah dan pendendam dan pencemburu waktu kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kita lebih mengutamakan pekerjaan kita. Kita lebih mengutamakan keluarga kita. Akhirnya kita lupa mengutamakan Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah Niniwe dimurkai Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Niniwe. Dan di dalam alam murka menyatakan keadilannya.
ada kebaikan, ada kasih. Dan semua ini bisa kita alami jikalau ada pertobatan. Jadi manusia yang terpisah dengan Tuhan adalah manusia yang mengalami kesengsaraan. Tapi kalau kita karena dosa, kita lari pada Tuhan dan Tuhan murka kepada kita supaya kita kembali bersatu dengan Tuhan. Dan manusia yang bahagia jikalau dia kembali dekat dengan Tuhan.